Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari tugas akhir mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan menganalisis jurnal yang berjudul Penerapan Metode AHP untuk Menentukan Kualitas Pakaian Jadi di Industri Garmen yang ditulis oleh Rizal Rahman dan diterbitkan pada tahun 2019. Video ini disusun oleh saya, Sophie Wahyuni, bersama rekan saya, Alia Putri Nazla. Kami dari kelas A47, Program Studi Manajemen. Baik, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya, Alia Putri Nazla. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sophie. Selanjutnya itu pendahuluan. Kualitas merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan konsumen, khususnya di industri pakaian jadi. Konsumen biasanya mempertimbangkan ukuran, bahan atau material, serta kerapian jahitan saat membeli produk. Namun, penilaian kualitas ini bersifat subjektif, karena tiap orang memiliki preferensi berbeda. Akibatnya, pelaku usaha sering kesulitan menetapkan standar kualitas yang konsisten dan objektif. Perbedaan dalam menilai ukuran, material, dan detail jahitan dapat membuat proses evaluasi kualitas menjadi tidak seragam, bahkan tidak adil. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem penilaian yang lebih terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu solusi yang dapat digunakannya yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Di sini, sistem pendukung keputusan yang dipakai yaitu berbasis metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Metode ini mampu membantu pelaku usaha dalam menilai kualitas pakaian secara lebih sistematis berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan melalui perhitungan yang logis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan sistem pendukung keputusan berbasis metode AHP dalam menilai kualitas pakaian jadi. Fokus utamanya yaitu membantu pelaku usaha atau manajer produksi agar bisa mengambil keputusan yang lebih objektif dan konsisten, terutama dalam evaluasi ukuran, jahitan, dan material secara terstruktur. Metode penelitian. Sistem penunjang keputusan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau bisa disebut metode AHP untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas pakaian jadi. Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan beberapa tahapan, yaitu penyusunan kriteria, lalu ada pemilihan model, dan yang terakhir ada perbandingan antar kriteria. Menurut Sati, Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki di sini didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, diikuti oleh kriteria, subkriteria, dan yang terakhir itu alternatif. Dalam penentuan keputusan melakukan beberapa tahapan, yaitu penyusunan kriteria, pemilihan model, dan perbandingan kriteria. Nah, di sini terdapat gambar struktur hierarki keputusan dari jurnal yang kami analisis. Di bagian paling atas ada tujuan, yaitu menentukan kualitas pakaian jadi. Di bawahnya tujuan ini terdapat kriteria. Di sini terdapat 3 kriteria, yaitu ada ukuran, jahitan, dan material. Di bawahnya kriteria terdapat alternatif. Di sini terdapat 9 alternatif, di mana masing-masing kriteria itu memiliki 3 alternatif. Nah, di bawah alternatif sendiri terdapat nilai grade sebagai hasil akhir penilaian. Tapi, jika dilihat berdasarkan prinsip penyusunan hierarki AHP, struktur ini belum sepenuhnya lengkap karena hubungan antar elemennya itu tidak tergambar dengan jelas atau tidak saling terhubung satu sama lain.
Di sini alternatifnya hanya terhubung ke bagian grade saja, sementara grade itu bukan termasuk ke dalam struktur hierarki keputusan, melainkan hanya hasil dari penilaian keputusannya saja. Lalu di sini terdapat tahapan-tahapan dalam metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk tahapan pertama ada mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Tahapan kedua, membuat struktur hierarki. Tahapan ketiga, membentuk matriks perbandingan berpasangan. Tahapan keempat, menormalisasikan data. Tahapan kelima, menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Apabila tidak konsisten, maka pengambilan data perlu diulangi. Tahapan keenam, mengulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima untuk seluruh tingkat hierarki. Tahapan ketujuh, menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Lalu berikutnya ada penyusunan kriteria. Untuk jurnal yang kami analisis ini terdapat 3 kriteria, yaitu ukuran, jahitan, dan material. Dengan alternatif pertama itu ada ukuran panjang badan dengan nilai bobot 9. Alternatif kedua itu ukuran lebar badan dengan nilai bobot 9. Alternatif ketiga itu ukuran panjang lengan dengan nilai bobot 7. Alternatif keempat ada jahitan rapat dengan nilai bobot 9. Alternatif kelima ada jahitan keliman dengan nilai bobot 6. Alternatif keenam ada jahitan rapih dengan nilai bobot 5. Alternatif ketujuh ada material kain dengan nilai bobot 7. Alternatif kedelapan ada material aksesoris dengan nilai bobot 7. Dan alternatif kesembilan ada material packing dengan nilai bobot 6. Lalu masuk ke hasil perhitungan. Yang pertama itu ada tabel matriks berpasangan. Pada tabel ini kita bisa lihat perbandingan berpasangan antar kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas pakaian jadi, yaitu ukuran, jahitan, dan material. Di baris pertama, kita bisa bandingkan ukuran terhadap jahitan dan material. Jika kita bandingkan ukuran dengan jahitan, itu mendapat nilai 8 yang menunjukkan bahwa ukuran dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan jahitan. Nilai ini termasuk kategori hampir mutlak lebih penting karena nilai 8 ini terdapat di antara nilai 7 dan 9. Lalu perbandingan ukuran dengan material. Di sini ukuran dinilai lebih penting karena mendapat nilai 5. Kemudian di baris kedua, jahitan dibandingkan dengan ukuran dan material. Karena sebelumnya ukuran dianggap hampir mutlak lebih penting dari jahitan, maka jahitan terhadap ukuran otomatis mendapatkan nilai 1/8. Ini sesuai dengan prinsip perbandingan resiprokal dalam AHP. Sedangkan jahitan terhadap material diberi nilai 1, artinya keduanya dianggap sama pentingnya. Pada baris ketiga, jika material dibandingkan dengan ukuran, maka mendapat nilai 1/5. Artinya, material dianggap tidak sepenting ukuran. Tapi, jika material dibandingkan dengan jahitan, nilainya mendapatkan 1/1 karena dianggap setara. Secara keseluruhan, matriks ini menunjukkan bahwa dari ketiga kriteria tersebut, ukuran adalah yang paling dominan atau paling diprioritaskan dalam menilai kualitas pakaian jadi. Nah, setelah kita membuat matriks perbandingan berpasangan dan mengisi nilainya dengan skala perbandingan berdasarkan Sati, langkah selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai pecahan menjadi bentuk desimal. Misalnya, nilai 1/8 kita ubah menjadi 0,125. Lalu 1/5 kita ubah menjadi 0,2 dan 1/1 jadi 1. Ini dilakukan agar kita bisa menghitung total dari setiap kolom. Setelah semuanya dalam bentuk desimal, kita jumlahkan tiap kolomnya. Misalnya, kolom ukuran dijumlahkan dan mendapat hasil 1,325. Kolom jahitan menghasilkan 10 dan kolom material menghasilkan 7. Nah, tahap berikutnya adalah normalisasi. Caranya, kita bagi setiap nilai dalam kolom dengan total kolomnya masing-masing. Misalnya,
nilai perbandingan ukuran dengan ukuran itu kan 1, lalu kita bagikan dengan total kolom ukuran, yaitu 1,325. Jadi hasilnya itu sekitar 0,755. Lalu ukuran terhadap jahitan itu mendapat nilai 8, lalu dibagikan dengan total kolom jahitan yaitu 10, jadi menghasilkan 0,8. Dan perbandingan ukuran terhadap material itu mendapatkan nilai 5, dibagi dengan total kolom material yang berjumlah 7, jadi menghasilkan 0,714. Nah, langkah tersebut itu dilakukan hingga semua kolom ternormalisasikan. Nah, setelah dinormalisasikan, kita hitung rata-rata dari setiap barisnya. Nilai rata-rata inilah yang menjadi bobot prioritas akhir untuk masing-masing kriteria. Cara menghitung eigenvektor atau rata-rata bobot prioritas yaitu dengan menjumlahkan hasil normalisasi tersebut di tiap barisnya dan dibagi 3. Misalnya, pada baris pertama itu memiliki nilai normalisasi 0,755, 0,8, dan 0,714. Lalu nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 3 dan mendapatkan hasil 0,756. Artinya, bobot prioritas untuk kriteria ukuran adalah 0,756. Hal yang sama juga dilakukan untuk kriteria lainnya. Nah, hasil rata-rata ini adalah bobot atau tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria terhadap tujuan. Dari sini terlihat bahwa kriteria ukuran memiliki bobot paling tinggi. Artinya, ukuran menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kualitas pakaian jadi apabila dibandingkan dengan jahitan maupun material. Baik, untuk perhitungan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alia. Kepada Alia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sophie. Selanjutnya, kita akan menghitung lambda maksimum, konsistensi indeks, konsistensi rasio atau uji konsistensi. Setelah mendapatkan bobot prioritas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa penilaian perbandingan antara kriteria tidak bertentangan atau tidak konsisten. Adapun di bawah ini arti dari simbol-simbolnya. A adalah matriks perbandingan berpasangan awal, terus X yaitu vektor prioritas atau eigenvektor hasil perhitungan bobot tiap kriteria, terus ada AX itu hasil perkalian matriks A dengan vektor prioritas atau X, dan lambda sub I yaitu nilai karakteristik tiap kriteria, dan yang terakhir itu lambda maksimum yaitu rata-rata dari semua lambda sub I. Selanjutnya itu menghitung AX, matriks perbandingan dikali bobot prioritas. Yang pertama itu untuk perbandingan ukuran dan ukuran itu memiliki bobot 1, lalu dikalikan dengan bobot prioritas dari ukuran yaitu 0,756. Terus ditambahkan dengan perbandingan jahitan dan ukuran itu memiliki bobot 8, terus dikalikan dengan bobot prioritas jahitan yaitu 0,112, dan yang terakhir yaitu perbandingan material dengan ukuran yang memiliki bobot 5, lalu dikalikan dengan bobot prioritas dari material yaitu 0,131. Terus semua dijumlahkan dan mendapatkan hasil 2,307. Dan seterusnya. Seperti ukuran dengan jahitan itu 1/8, terus didesimalkan mendapatkan hasil 0,125, terus dikalikan dengan bobot prioritas ukuran itu 0,756, terus ditambahkan dengan perbandingan jahitan dengan jahitan itu 1, lalu dikalikan dengan bobot prioritas jahitannya yaitu 0,112, terus ditambahkan dengan perbandingan material dengan jahitan yaitu mendapatkan bobot 1 juga, lalu dikalikan dengan bobot prioritas material yaitu 0,131. Semua itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 0,338. Dan yang terakhir yaitu perhitungan ketiga, perbandingan ukuran dan material memiliki bobot 1/5
atau 0,2 dikalikan dengan bobot prioritas ukuran yaitu 0,756, lalu ditambahkan dengan perbandingan jahitan dan material yaitu mempunyai bobot 1/1 atau 1, lalu dikalikan dengan bobot prioritas jahitan 0,112, lalu ditambahkan dengan perbandingan material yaitu 1 juga, lalu dikalikan dengan bobot prioritas material yaitu 0,131. Semuanya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 0,394. 2,307, lalu 0,338, yang terakhir 0,394 itu adalah hasil dari hitungan AX. Hasil dari perhitungan ini akan digunakan untuk mendapatkan nilai lambda sub I untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya, kita menghitung nilai lambda sub I. Dengan cara menghitungnya yaitu membagi antara hitungan AX dengan nilai bobot prioritas atau X. Yang pertama adalah kriteria ukuran dengan nilai AX sub I-nya yaitu 2,307. Lalu dibagi dengan X atau bobot prioritasnya itu 0,756. Mendapatkan hasil 3,052. Selanjutnya ada kriteria jahitan AX sub I-nya 0,338, lalu dibagi X-nya yaitu 0,112 dan mendapatkan hasil 3,018. Dan yang terakhir yaitu ada kriteria material yang dimana AX sub I-nya yaitu 0,394 dibagi dengan 0,131 dan mendapatkan hasil 3,008. Setelah kita memperoleh nilai karakteristik setiap kriteria atau lambda sub I dari perhitungan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghitung lambda maksimum, yaitu rata-rata dari semua nilai lambda sub I. Caranya dengan menambahkan semua lambda hasil dari perhitungan tadi, lalu dibagi 3. Karena kriterianya ada 3. Perhitungannya yaitu 3,052 ditambah 3,018 ditambah 3,008. Lalu setelah itu ditambahkan semuanya dan dibagi 3 dan mendapatkan hasil 3,026. Nilai ini menunjukkan sejauh mana konsistensi dalam penilaian perbandingan antara kriteria. Selanjutnya kita akan menghitung konsistensi indeks atau CI yang akan digunakan untuk langkah terakhir. Selanjutnya, kita akan menghitung konsistensi indeks yang akan digunakan untuk langkah terakhir. Cara menghitungnya yaitu CI sama dengan lambda maksimum dikurangi N, lalu dibagi N dikurangi 1. Di sini tadi sudah diberitahu bahwa lambda maksimumnya yaitu 3,026 dan N-nya yaitu jumlah kriteria ada 3. Lalu kita masuk ke perhitungan. CI sama dengan 3,026 dikurangi 3, lalu dibagi 3 dikurangi 1, hasil dari 3,026 dikurangi 3 yaitu 0,013. Setelah kita menghitung konsistensi indeks pada slide sebelumnya, langkah terakhir dalam uji konsistensi metode AHP adalah menghitung konsistensi rasio. Yang pertama itu menentukan nilai random index. Nilai random index ini diperoleh dari tabel standar berdasarkan jumlah kriteria yang dimana dalam kasus ini ada 3 kriteria, maka nilai RI-nya yaitu 0,58. Setelah menemukan nilai RI, selanjutnya menghitung konsistensi rasio. Konsistensi rasio ini memiliki rumus konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan random index, yang dimana tadi disebutkan konsistensi indeksnya yaitu 0,013 dan random indeksnya yaitu 0,58. Dihitung dan mendapatkan hasil 0,022. Nilai konsistensi ini artinya lebih kecil dari 0,1. Karena nilainya lebih kecil dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara kriteria adalah konsisten. Dengan begitu, hasil bobot prioritas yang telah dihitung sebelumnya
dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kita akan konversikan bobot ke dalam bentuk persentase agar lebih mudah dibaca. Ukuran memiliki bobot 0,756, lalu dikalikan 100%, hasilnya 75,6%. Terus jahitan 0,112 kali 100% mendapatkan hasil 1,2%. Lalu material mendapatkan 13,1%. Dapat disimpulkan bahwa kriteria ukuran memiliki bobot dominan sebesar 75,6%, jauh lebih tinggi dibanding kriteria lainnya. Artinya dalam konteks penilaian kualitas pakaian. Jadi, ukuran pakaian adalah faktor yang paling penting menurut hasil analisis AHP. Dengan kata lain, konsumen atau pengguna lebih mengutamakan kecocokan ukuran dibandingkan dengan aspek jahitan maupun material. Baik, kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap jurnal penerapan metode AHP untuk menentukan kualitas pakaian jadi di industri garmen, serta hasil perhitungan ulang menggunakan metode AHP, diketahui bahwa 3 kriteria utama dalam menentukan kualitas pakaian jadi, yaitu ukuran, jahitan, dan material, memiliki bobot prioritas yang bervariasi. Hasil perhitungan versi jurnal menunjukkan ukuran memiliki bobot terbesar 75,60%, diikuti material sebesar 13,2% dan jahitan sebesar 11,2%. Perhitungan ulang menghasilkan bobot yang sangat mirip, yaitu ukuran sebesar 75,60%, jahitan 11,2%, dan material 13,1%. Perbedaan kecil ini menunjukkan bahwa metode AHP diterapkan secara konsisten. Nilai konsistensi rasio sebesar 0,02586 juga menunjukkan penilaian yang valid. Namun, kelemahan jurnal terletak pada tidak dicantumkannya bobot pada subalternatif dari tiap kriteria, sehingga peringkat akhir tiap alternatif pakaian tidak dapat ditentukan secara menyeluruh. Padahal, informasi tersebut sangat penting untuk mengambil keputusan yang lebih spesifik. Untuk penulis jurnal disarankan untuk menyempurnakan analisis hingga ke tingkat subalternatif, yaitu dengan menghitung bobot untuk setiap alternatif yang tersedia. Tanpa bobot ini, pembaca tidak dapat mengetahui alternatif mana yang paling unggul, sehingga hasil akhirnya belum sepenuhnya mendukung untuk pengambilan keputusan secara menyeluruh. Selain itu, jurnal akan lebih kuat jika penulis memberikan penjelasan mengenai alasan pemberian nilai perbandingan dalam matriks AHP. Misalnya, mengapa satu kriteria dianggap lebih penting dari yang lain. Penjelasan ini penting agar pembaca bisa memahami dasar pemikiran yang digunakan dan tidak menganggap bahwa pembobotan hanya berdasarkan asumsi pribadi saja. Baik, sekian pemaparan dari hasil tugas akhir kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang berkaitan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.